Halo teman-teman warga desa se-Indonesia, selamat datang kembali di channel opini kita. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru yang mengubah syarat penerima semua bantuan sosial, termasuk BLT desa di tahun 2026. Salah satu kata kunci yang sering disebut tapi masih banyak yang bingung artinya adalah apa, seperti desil 1 sampai desil 5. Artinya banyak yang tanya, desil itu apa sih sebenarnya? Apa bedanya desil 1, 2, 3, 4, dan 5? Dan kenapa ini jadi syarat utama untuk menerima BLT dana desa sekarang? Nah, jadi kalau kamu sampai salah paham, takutnya kamu jadi tidak dapat bantuan padahal kamu berhak. Atau kamu malah tidak tahu harus bagaimana kalau datanya tidak sesuai. Jadi silakan simak video ini sampai habis. Saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana tanpa istilah ribet supaya kamu paham betul dan bisa mengecek sendiri apakah kamu termasuk penerima atau tidak. Jangan di skip ya, informasi ini sangat penting. Sebelum bahas perbedaannya, saya jelaskan dulu. Desil adalah cara pemerintah membagi seluruh penduduk Indonesia menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat pendapatan dan kondisi kesejahteraannya. Jadi, semua diurutkan dari yang paling miskin sampai yang paling mampu, lalu dibagi sama rata. Masing-masing desil berisi 10% dari total penduduk. Nah, kebijakan terbaru Mei 2026 ini menyatakan semua bantuan sosial termasuk BLT desa hanya diberikan untuk keluarga yang masuk kategori desil 1 sampai 5. Ingat ya, hanya diberikan mulai dari kategori desil 1 sampai 5. Jadi kalau kamu masuk ke desil 6 ke atas, otomatis tidak berhak lagi ya, karena dianggap sudah mampu dan memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu perbedaan desil 1 sampai desil 5. Pertama, desil 1 atau bisa dikatakan sangat miskin. Ciri-cirinya bagaimana? Penghasilan sangat rendah, hanya cukup untuk makan seadanya saja. Tidak punya aset berharga seperti tanah luas, motor, atau rumah permanen. Jadi seringkali masih kekurangan kebutuhan pokok. Jadi ini statusnya adalah prioritas utama atau penerima bantuan. Jadi kita masuk pada desil 2. Dapat dikatakan miskin. Ciri-cirinya penghasilan pas-pasan. Kadang masih kurang kalau ada kebutuhan mendesak. Rumah sudah layak huni, tapi masih sederhana. Punya sedikit aset, tapi nilainya rendah. Jadi ini statusnya adalah prioritas. Masuk ke desil 3, yaitu hampir miskin. Ciri-cirinya bagaimana? Penghasilannya cukup untuk makan dan kebutuhan dasar, tapi tidak punya tabungan sama sekali. Kalau ada masalah seperti sakit atau gagal panen, langsung jatuh ke kategori miskin. Jadi ini statusnya dikatakan berhak mendapatkan. Masuk ke desil 4, yaitu rentan miskin. Ciri-cirinya bagaimana? Penghasilan stabil tapi terbatas. Sudah punya tabungan kecil atau aset seperti motor, tapi belum mampu memenuhi kebutuhan tambahan seperti biaya pendidikan anak atau perbaikan rumah yang lebih besar. Jadi statusnya ini adalah berhak mendapatkan. Kemudian desil 5, yaitu menengah ke bawah. Bagaimana ciri-cirinya? Yaitu penghasilan cukup, bahkan ada sisa sedikit. Sudah punya usaha kecil atau pekerjaan tetap. Punya aset seperti tanah atau rumah yang layak, tapi masih butuh bantuan untuk mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan tambahan. Jadi statusnya ini adalah masih termasuk penerima.
Jadi, catatan di sini adalah desil 6 ke atas merupakan kelompok menengah ke atas yang sudah mampu atau mandiri, jadi tidak dapat bantuan lagi. Kemudian apa hubungannya dengan BLT desa? Lalu bagaimana hubungannya dengan BLT desa ini? Ini dia poin-poin penting. Pertama, syarat utama baru. Hanya keluarga yang terdaftar di DTKS dan termasuk kategori desil 1 sampai 5 yang berhak mendapat BLT desa di tahun 2026. Kedua, besaran bantuan yaitu 900.000 per keluarga. Jadi ini dibayarkan sekaligus atau mungkin dirapel 2 bulan atau 3 bulan. Jadi dapat rata-rata per bulannya adalah 300.000. Jadi ini tergantung daripada keputusan musyawarah desa. Kalaupun ditambah boleh-boleh saja. Jadi keuntungannya adalah kalau kamu masuk desil 1 sampai 5, kamu bisa dapat BLT desa bersamaan dengan bantuan lain seperti PKH, BPNT atau bantuan sosial produktif. Jadi kalau kamu masuk kategori ini atau kelompok ini, jangan sampai melewatkan pendaftaran atau verifikasi datanya ya. Nah, itulah penjelasan lengkapnya teman-teman. Intinya desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 sampai 5 merupakan kelompok yang berhak dapat semua bantuan sosial termasuk BLT desa. Jadi semua datanya bisa dicek dan diperbaiki lewat kantor desa. Oke, demikian saja video ini dan jangan lupa like video ini, share ke tetangga atau grup WA atau di grup desa supaya semua orang paham aturan barunya. Jangan lupa juga subscribe opini kita dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Jika ada pertanyaan silakan ditinggalkan di kolom komentar dan saya akan bantu menjawabnya di kemudian hari. Jadi demikian saja dan salam dari opini kita.